Ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, dua rumusnya. Ibu-ibu dengar ini. Ya. Ini pengantin-pengantin baru juga kita semuanya. Ada yang baru 10 tahun, ada baru 2 anaknya. Pengantin baru juga namanya ya. Ketika ada masalah, ini kesalahan kita ibu-ibu banyak apa? Ada masalahnya curhatnya di Facebook. Ada masalahnya curhatnya di WhatsApp. Dia berdoa tapi di medsos. Ya Allah lindungi suamiku. Ya Allah bukakan rezekinya suamiku. Sibuk betul itu Tuhan mau baca statusmu. Ketika ada masalah kata Allah dalam Al-Quran, ada masalahmu, suamimu nakal, suamimu selingkuh, tidak usah curhat sama orang lain. Ini ibu-ibu gampang betul dia curhat sama tetangganya. Ngapain kau cerita masalah rumah tanggamu ke tetangga? Besok-besok ada Vina bertengkar sama suami, jangan terlalu cepat cerita sama orang tua. Langsung kau curhat sama orang tuamu, kau telepon menangis-nangis. Besok 2 minggu kemudian akrab lagi. Apalagi kau sudah ungkap semua kejelekan suamimu. Tidak usah. Wanita boleh nggak bekerja? Boleh bekerja wanita. Bahkan wanita itu wajib bekerja. Kalau wanita tidak bekerja, maka negeri ini akan lumpuh total. Tapi kerja di mana? Di rumahnya. Ngurusin anaknya, ngurusin lakinya. Itu nggak kerja. Ada Ustaz itu ya bukan bekerja Ustaz. Masya Allah. Jadi wanita dari pagi sampai pagi nyiapkan makan buat anaknya, nyapu rumahnya, mandiin anaknya, jemput anaknya sekolah, ngajarin anaknya sekolah, dianggap tidak bekerja. Yang bekerja itu di mana? Yang kerja itu yang di pintu tol Ustaz, nyobekin ini apa? Tiket itu kerja. Ada perempuan kerjanya 8 jam jemaah, cuma gini kerjanya. Ngapain? Kerja saya Ustaz. Kalau di rumah, ya nganggur Ustaz. Subhanallah. Ini pemahaman yang penting. Bahkan seorang wanita dan laki-laki kalau di dalam rumah, wanita kalau di dalam rumah maka dia mendapatkan pahala. Tapi kalau laki-laki di dalam rumah belum tentu mendapatkan pahala. Makanya Imam Nawawi merujuk kepada surat Al-Ahzab ketika Allah menyampaikan wa qarna fi buyutikunna. Seorang wanita hendaklah mereka itu di dalam rumah. Maka Imam Nawawi itu berkata, wanita ketika di dalam rumah, di balik dinding-dinding keras rumah-rumahnya, dia itu akan dinilai dengan pahala setiap menitnya, karena besarnya pahala yang Allah berikan kepada kaum wanita dan gampangnya wanita mendapatkan surga. Nah disitulah kita kemudian mendapati yang pertama, tidak ada syariat wanita kecuali Allah memuliakan wanita itu, dan Allah tidak pernah mendolimi kehidupan wanita karena Allah adalah zat yang maha rahman kepada hambanya, dan tidak ada yang mengalahkan bagaimana rahmannya Allah kepada setiap makhluknya. Kalau antum sering mendapati seorang laki, seorang ibu sayang banget sama anaknya sampai Rasulullah itu berdandan agar suami tidak menatap wanita lain, inilah istri solehah. Sekarang banyak istri di depan suaminya seperti genderuwo. Di depan suami orang seperti artis cantik. Di depan suami orang harumnya sampai imam lupa ayat. Dia pakai parfum naik di tangga ini, imam di depan keciuman. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Wala na'bidum ma'abattum wala antum abiduna. Sampai lupa lakum dinukum waliyadin. Kalau mau keluar rumah, parfum yang terharum. Di rumah bau pete, bawang goreng, balsem. Oleh sebab itu maka tiangnya agama. Kalau nggak ada, ambruk. Ada orang meninggalkan sholat tapi dia mengatakan, Masya Allah Ustaz, fulan ini Ustaz, orangnya Masya Allah Ustaz, baik hati, dia suka membantu orang, tapi sayangnya tidak sholat, dia bukan orang baik. Ada orang tidak sholat tapi dia tidak berzina, Masya Allah baik dia Ustaz. Subhanallah, meninggalkan sholat itu lebih parah daripada berzina. Meninggalkan sholat lebih parah daripada memperkosa. Jangan main-main dengan sholat. Yang pertama dihisab pada hari kiamat sholat. Kalau sholatnya baik, semuanya baik. Sholatnya buruk, habis semuanya jemaah. Maka jangan mensederhanakan sholat. Antum kerja dari jam 7 sampai jam 4 taat, patuh. Sama Allah nggak patuh. Padahal yang ngasih tangan antum Allah, yang ngasih kaki antum Allah, yang ngasih mata antum Allah, yang memberikan segala fasilitas pintu rezeki Ustaz. Allah sudah tetapkan rezeki kita. Kenapa rezeki itu batal? Kenapa Allah tutup pintu rezeki? Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin
Allah tidak merubah rezeki itu, lalu siapa yang merubahnya? Kita yang merubah karena perbuatan maksiat. Ini ayatnya. Walau anna alal qura amanu. Kalaulah penduduk suatu negeri itu beriman, wattaqau, takut kepada Allah, la fatahna, kami bukakan barakat, barakatin minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kazzabu, manakala mereka dustakan ayat kami, manakala mereka sunyikan masjid kami, manakala mereka biarkan anak-anak yatim kami, akhadnahum, kami cabut. Kenapa Allah cabut barakah? Karena fadzalikal ladzi yad'ul yatim, membiarkan anak yatim, membiarkan masjid, membiarkan mulia. Hadis Bukhari, siapa yang membaca bismillah, maka syaitan yang ada di sekitarnya menjadi kecil seperti lalat. Jadi orang yang gambarkan syaitan besar itu tidak benar semua. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, siapa yang mau masuk ke rumahnya lalu dia baca assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh, syaitan di sekitar rumahnya berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat nginap buat kalian malam ini. Salam saja sudah jadi benteng, nggak bisa masuk. Kalau dia makan dengan baca bismillah, ya, dia baca bismillah, maka syaitan berkata lagi sama teman-temannya, tidak ada makan malam buat kalian malam ini. Nggak bisa cuy. Dan syaitan tidak bisa membuka dan menembus tembok atau pintu manusia. Dusta semua itu tembus tembok, tembus pintu, dusta. Karena Nabi SAW yang bilang, syaitan tidak bisa membuka kembali pintu ditutup oleh manusia. Syaitan tidak bisa membalikkan, ya, panci yang sudah ditutup oleh manusia. Maka padamkan lampu kalian, tutuplah panci-panci kalian, karena syaitan bisa menunggangi makhluk yang... Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa 3 orang itu? Kata Rasulullah, yang pertama, al-mannan lima ya'ta, itu yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Dia pernah ngasih ke orang, dia ungkit-ungkit. Ya, kemarin kan saya ngasih kamu ini dan itu, diungkit-ungkit. Ya. Yang kedua, siapa? Al-musbil izarahu, yang memakai kain melebihi mata kaki. Yang ketiga, al-munafiq sil'atahu bil halifil kadhib, itu yang melariskan barang jualannya dengan sumpah apa? Membuka aurat dosa besar ya, dosa besar. Jadi kalau setiap hari dia lakukan sama, tidak ada bedanya antara perempuan buka aurat dengan berzina, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya antara buka aurat dengan riba, dosa besar semua. Dan ingat ya, membuka aurat sudah dosa. Dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, misalnya dia lagi jalan, ada supir taksi, ada uang sampah, ada penjual, semua yang lihat dia, dosa lain lagi. Syaitan yang menghiasi bapak ibu sekalian terutama, yang mengatakan, oh jelek kalau pakai jilbab, oh begini, itu syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, dzalika adna alla yu'zain. Tujuan jilbab itu, hijab, agar mereka tidak diganggu. Kalau bapak ibu pakai jilbab besar, apalagi pakai cadar, apa yang mau diganggu sama orang-orang? Paling assalamualaikum. Kata Ibnu Hajar, sebagaimana seorang begadang nuntut ilmu dapat pahala, ngobrol sama istri di malam hari begadang juga dapat pahala. Ya. Jadi antum jangan sangka ibadah hanya baca buku, baca Quran. Antum ngobrol dengan istri, ketawa ketiwi dengan istri, menyenangkan hatinya, dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempatkan diri ngobrol sama istri. Jadikan kita tempat terpercaya oleh istri kita untuk curhat kepada kita. Kalau ternyata kita cuek sama istri, tidak pernah ngobrol sama istri, istri tidak curhat sama kita, akhirnya siapa? Dia curhat sama orang lain. Curhat sama wanita lain, akhirnya aib kita terbongkar. Curhat sama fulana, akhirnya ngibain kita. Yang lebih parah kalau dia curhat sama suami orang lain, nah itu bahaya. Atau dia curhat di medsos, tahu-tahu layangan putus, subhanallah. Nanti suaminya kasih bantahan, tambah layangan. Kita yang mungkin kesulitan kadang-kadang mau bangun tahajud atau mau bangun subuh, kadang-kadang kelewat. Baca, apa yang dibaca? Surat Al-Kahfi ayat terakhir. Ambil air wudu, ya, baca satu ayat doang nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca. Tidur, nanti niatin, mau bangun jam berapa? Bangun insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa tuh ayatnya? Surat Al-Kahfi ayat terakhir. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Ya.
annama ilahukum ilahun wahidun faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Baca satu ayat, niatin mau bangun jam berapa, insyaallah akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab udah banyak yang meraktekin, yang kesulitan baca itu ayat, subhanallah bangun. Duhai perempuan-perempuan muslimah, menetaplah di rumahmu, tinggallah di rumah, sukai aktivitas di rumah. Kalimat ini kalau berhenti sampai sini artinya perempuan gak boleh keluar rumah, hanya dalam rumah saja. Tapi kalimatnya dilanjutkan, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tidak mengapa kalau ingin keluar, tapi jangan sampai ketika keluar rumah engkau melakukan tabarruj seperti orang-orang jahiliyah di masa lalu mengerjakannya. Apa itu tabarruj? Silahkan cek di kamus-kamus bahasa Arab, tidak akan keluar dari konteks berhiasnya seorang perempuan bagi dirinya. Dan berhias itu, bersolek itu ditujukan untuk ditampakkan, diperlihatkan, sengaja menampakkan keadaan dirinya. Berhias untuk sengaja terlihat yang indah-indah pada dirinya dan yang nampak istimewa pada dirinya. Untuk dilihat siapa? Yang bukan berhak melihatnya. Laki-laki untuk menunjukkan kalian perkasa bukan dengan badan yang tegap, untuk menunjukkan kalian perkasa bukan dengan kumis yang melintang, untuk menunjukkan kalian perkasa bukan dengan baju yang mahal. Lalu bagaimana menunjukkan kalian perkasa? Ketika kalian mampu menjaga adik kalian, kakak kalian, anak kalian, istri kalian. Wahai laki-laki, la yadkhulul jannah, laki-laki tidak masuk surga. Kenapa dia tidak masuk surga? Karena dia dayus. Siapa itu dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi, membiarkan anak perempuannya, membiarkan adik perempuannya, membiarkan jiran tetangga perempuannya membuka aurat, melakukan perbuatan dosa dan